It's me again, Glenn Prasetya. Masih di rumah saja, dan buat teman-teman yang harus beraktivitas di luar, jangan lupa untuk selalu mengenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan secara berkala, karena itu adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan di masa pandemi ini. Sambil kalian masih di rumah doang, masih di rumah aja nih, kalian masih tetap bisa belajar tips fotografi di YouTube channel Glenn Prasetya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Nyalain notifikasinya, karena setiap minggu kita akan ada video baru di YouTube channel Glenn Prasetya. Hari ini gue mau membahas kesalahan-kesalahan yang umum dilakukan oleh fotografer portrait. Jadi gue mau share apa aja sih common mistakes yang dilakukan pada saat kita memotret portraits. Jadi hari ini kita spesifik membahas portrait fotografi di mana objek kita adalah manusia, adalah orang, adalah model. Jadi memang ini semua kesalahan-kesalahan yang akan gue bahas ini tujuannya adalah agar kita bisa berkarya lebih baik, karena ini pernah gue lakukan dulu semuanya. Yang pertama adalah komposisi yang kurang baik. Jadi kalau kita motret manusia, terutama pada saat pemula dan kita belum ngerti komposisi, belum mengerti framing, biasanya kita motret flat aja gitu. Objek kita letakkan di tengah, jadi biasanya kurang terlihat indah gitu. Kadang-kadang suka ada gap yang cukup banyak antara di atas kepala dengan space di atasnya. Nah, ini komposisi yang kurang enak. Lebih enak kalau misalnya pada saat kita melakukan framing atau melakukan komposisi, kita bikin frame-nya tuh compact full, dalam arti kayak penuh gitu, semua dengan manusia. Dan kalian juga bisa menggunakan konsep komposisi yang pernah gue share. Salah satunya mungkin rule of third. Rule of third adalah satu komposisi yang paling bisa kita gunakan dan paling sangat membantu menciptakan image kita terlihat lebih indah. Selain itu, gue pribadi dulu sangat terinspirasi sama fotografer Jepang gitu. Mereka banyak melakukan negative space. Jadi ada satu komposisi orang yang diletakkan di satu sisi, sisanya kosong. Atau misalnya melihat ke arah tersebut kita bikin kosong banyak. Ini negative space. Kedua komposisi ini bisa kita gunakan di dalam portrait fotografi, dan ini akan bikin foto kita terlihat lebih menarik. Kesalahan umum yang kedua dari portrait fotografi adalah background yang mengganggu. Jadi kalau kita motret background yang cukup kuat, itu kadang-kadang point of interest kita tuh berubah gitu. Kita terganggu dengan background yang stand out dibandingkan objeknya sendiri. Ini biasa terjadi kalau misalnya kita memotret objek tersebut di background dengan misalnya pattern yang cukup busy, atau mungkin di kondisi yang cukup strong, seperti kalian memotret seorang perempuan di pasar, terus background di belakangnya banyak orang-orang lain di pasar tersebut. Jadi kita ngeliat banyak kepala gitu kan, itu akan mengganggu banget. Jadi sangat penting untuk kita menciptakan background itu terpisah dan objeknya itu stand out. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan bukaan diafragma besar. Jadi kalau kita melakukan bukaan diafragma besar, akan tercipta depth of field, otomatis objeknya akan lebih stand out dibandingkan backgroundnya. Nah, ini akan memberikan point of interest dari objek portrait kamu. Tapi harus ingat, pada saat kita menggunakan bukaan diafragma yang besar tersebut, pertimbangkan bahwa fokusnya masih terjadi di objek kamu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan bukaan diafragma yang terlalu besar, itu akan menciptakan bokeh atau depth of field yang lebih lagi, dan kadang out of focus di matanya. Jadi kalau kalian memotret objek portraitnya manusia, pastikan mata dari objek kita tuh fokus. Terutama mata yang lebih dekat ke kamera. Misalnya orang menengok ke sini, mata yang sini yang lebih dekat ke kamera, itu usahakan itu selalu fokus. Jadi pertimbangkanlah bukaan diafragma besar tersebut, jangan sampai mengganggu fokus atau point of interest kamu. Kesalahan selanjutnya yang ingin gue bahas adalah tidak mengambil
terlalu banyak foto. Jadi pastikan pada saat kamu mau motret, kamu memiliki stok yang cukup untuk bisa kamu pilih pada saat editing nantinya. Karena objek yang kita foto adalah manusia, jadi penting banget buat kita untuk bisa ngedirect atau ngeluarin emosi dari seseorang. Ini hal yang kita lakukan dengan komunikasi dan kadang nggak bisa dilakukan begitu saja. Perlu latihan, perlu membiasakan diri. Intinya memang harus komunikasi. Pada saat kita motret, kita harus bikin objek tersebut merasa santai dan mungkin kita ajak ngobrol. Sambil santai aja ngobrol sama orang sambil kita foto. Dengan cara tersebut kita bisa mengambil ekspresi orang tersebut pada saat kita menghasilkan foto portrait. Tapi pastikan kita jangan cuman burst mode terus kita ngambil orang yang objeknya itu semua mirip-mirip gitu loh. Jadi pastikan bahwa pada saat kita motret kita punya option pose atau ekspresi yang berbeda-beda. Dengan cara tersebut nantinya kalian akan bisa memilih fotonya dan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi mengambil stok foto yang cukup banyak itu penting. Selanjutnya adalah mengambil terlalu banyak foto. Gimana nih? Tadi sebelumnya disuruh ngambil foto yang banyak, sekarang dibilang jangan ngambil foto terlalu banyak. Oke, jadi menemukan balance antara ngambil terlalu banyak sama ngambil terlalu sedikit itu memang gimana ya, cukup penting dan cuman kamu yang bisa tentuin sih mana yang cukup dan mana yang tidak. Cuman melalui message ini gue pingin bilang bahwa jangan ngambil terlalu banyak juga, karena kalau ngambil terlalu banyak, objek yang kamu foto ini kan manusia, dia akan menjadi bosen, dia akan mati gaya, dia akan bingung harus berekspresi apa lagi. Jadi pastikan kamu mengambil cukup foto tapi nggak terlalu panjang gitu loh, jadi nggak bikin orang bosen. Kalau kamu harus ulang-ulang terus, orang terlalu bosen, energinya akan turun juga. Dengan cara tersebut kamu tidak akan menghasilkan kualitas foto yang cukup bagus, terutama dalam hal ekspresi. Karena seperti yang saya bilang tadi, objek kita adalah manusia, jadi penting banget timing yang tepat itu sangat penting. Pastikan objek yang kamu foto itu santai, kamu menghasilkan image stok yang cukup banyak, tapi juga nggak berlebihan. Terakhir, ini adalah salah satu yang juga dulu gue lakukan, kesalahan yang gue lakukan adalah tidak menciptakan koneksi dengan objek yang kamu foto. Jadi karena objek yang kita foto adalah manusia, komunikasi adalah suatu hal yang sangat penting. Gue pernah share tips gimana caranya ngedirect model, dan di dalamnya adalah memotret bukan suruh orang meniru suatu pose, tapi ngebrief orang tersebut posenya harus bagaimana, kemudian arahkan dia secara natural. Ini akan menghasilkan suatu foto yang lebih bagus dibandingkan orang cuma sekedar berpose. Begitu halnya dengan portrait, karena objek yang kita foto adalah manusia, kita harus bikin orang tersebut merasa nyaman di depan kamera kita, dan dengan waktu yang cukup, waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa mendapatkan ekspresinya. Jadi santai itu adalah salah satu kuncinya. Ajak ngobrol, komunikasi, dapatkan ekspresi yang sesuai apa yang ada di pikiran kita dengan stok yang cukup juga. Jadi kita punya pilihan, dan komunikasi itu sangat penting. Menciptakan koneksi dengan objek kita sangat penting karena objek kita adalah manusia. Kita penting banget untuk bikin dia terasa hidup. Dan to be honest, gue bukan tipe orang yang kalau motret portrait itu adalah yang apa ya istilahnya ya, dari jauh pakai lensa tele terus gue shoot. Bukan. Gue lebih suka ngeluarin soul seseorang. Jadi gue ajak dia ngobrol sambil gue foto. Itu akan menciptakan koneksi yang lebih dan kita mendapatkan soul orang tersebut di dalamnya. Menciptakan konsep juga penting. Kadang-kadang gue menanyakan kayak, playlist apa yang kamu mau untuk sebelum kita foto. Itu bisa bikin orang santai. Atau ngobrol, temukan apa yang dia suka dan apa tidak dia suka. Dengan cara tersebut dia akan merasa nyaman di depan kamera kita, dan kita akan lebih mudah mendapatkan ekspresi yang kita mau pada saat kita ngedirect orang tersebut. Well, that's all from me guys. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman yang into portrait fotografi dan buat teman-teman yang belajar fotografi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya. Stay safe wherever you are. Bye!